Sejarah tragis di balik keberadaan orang Jawa di Suriname. Jejak penindasan dan keberanian. Saat ini, Suriname adalah rumah bagi lebih dari 70.000 orang keturunan Jawa, yang merupakan sekitar 15% dari total populasi negara tersebut. Namun, di balik keberadaan komunitas Jawa yang kuat ini, terdapat sejarah panjang dan tragis yang penuh dengan penderitaan, penindasan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Kisah ini dimulai pada akhir abad ke-19, ketika ribuan orang Jawa dipaksa meninggalkan tanah air mereka di Hindia Belanda, yang sekarang adalah Indonesia, dan dipindahkan ke Suriname, adalah sebuah negara di Amerika Selatan yang juga merupakan koloni Belanda. Cerita ini bermula dari migrasi paksa, kontrak yang menipu. Pada tahun 1890-an, Belanda menghadapi kekurangan tenaga kerja di Suriname, khususnya di perkebunan tebu, kakao, dan kopi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk merekrut pekerja dari Hindia Belanda, yaitu orang-orang Jawa, yang pada saat itu hidup dalam kemiskinan akibat penindasan kolonial dan krisis ekonomi, menjadi target utama perekrutan. Mereka dijanjikan kehidupan yang lebih baik di tanah baru dengan kontrak kerja yang menggiurkan. Namun, kenyataannya sangatlah berbeda. Para pekerja ini ternyata tidak diberi pilihan. Mereka dipaksa untuk menandatangani kontrak yang mengikat mereka untuk bekerja selama 5 tahun di Suriname dengan gaji yang sangat rendah dan kondisi kerja yang sangat buruk. Mereka kerja dipaksa untuk meninggalkan keluarga dan tanah air mereka tanpa ada kepastian kapan bisa kembali. Perjalanan yang mematikan, laut, penyakit, dan kematian. Perjalanan dari Jawa ke Suriname memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, dan dilakukan dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Para pekerja ini diangkut menggunakan kapal-kapal yang penuh sesak, tanpa fasilitas yang memadai. Banyak yang jatuh sakit dan tidak sedikit yang meninggal di tengah perjalanan. Penyakit seperti kolera, disentri, dan malaria merajalela di atas kapal. Hal ini memperburuk penderitaan mereka. Kematian di laut menjadi hal yang biasa, dengan jasad para pekerja seringkali dibuang ke laut tanpa upacara, menambah kegetiran dalam perjalanan mereka menuju tanah yang tidak mereka kenal. Bagi yang selamat, penderitaan belum berakhir. Setibanya di Suriname, mereka dihadapkan pada realitas yang jauh dari janji-janji indah yang pernah mereka dengar. Kehidupan di Suriname, kerja paksa dan penindasan. Di Suriname, para pekerja Jawa ditempatkan di perkebunan yang terisolasi, di mana mereka dipaksa bekerja keras dari pagi hingga malam. Kondisi kerja sangatlah berat, dengan sedikit makanan, perlakuan kasar dari para pengawas, dan fasilitas kesehatan yang sangat minim. Mereka dipaksa bekerja dalam cuaca tropis yang menyengat, seringkali tanpa istirahat yang cukup. Sistem kontrak yang diterapkan oleh Belanda hampir tidak berbeda dengan perbudakan. Para pekerja tidak memiliki kebebasan untuk meninggalkan perkebunan atau mencari pekerjaan lain. Jika mereka mencoba melarikan diri, mereka akan dihukum dengan keras, seringkali dipenjara atau dipaksa bekerja di bawah pengawasan yang sangat ketat. Selain itu, para pekerja ini juga dihadapkan pada diskriminasi rasial dan sosial. Masyarakat Suriname yang terdiri dari berbagai etnis, termasuk keturunan Afrika, India, dan Eropa, seringkali memandang rendah para pekerja Jawa yang dianggap sebagai pendatang atau orang dari luar. Ini menambah isolasi dan penderitaan mereka di tanah yang asing. Perjuangan untuk bertahan hidup, solidaritas, dan keberanian. Meskipun berada dalam kondisi yang sangat sulit, para pekerja Jawa menunjukkan keberanian dan ketahanan yang luar biasa. Mereka membentuk komunitas yang sangat erat, saling membantu, dan mendukung satu sama lain. Tradisi, bahasa, dan agama Jawa menjadi alat penting dalam menjaga identitas dan semangat mereka.
Solidaritas di antara para pekerja ini menjadi kunci untuk bertahan hidup. Mereka berbagi apa yang mereka miliki, termasuk makanan, obat-obatan, dan pengetahuan tentang cara-cara bertahan hidup di lingkungan yang sangat keras. Banyak dari mereka yang tetap berpegang teguh pada kepercayaan dan adat istiadat Jawa, meskipun jauh dari tanah air. Keberanian mereka juga terlihat dalam upacara untuk melawan penindasan. Meskipun resikonya besar, beberapa dari mereka berani melarikan diri dari perkebunan atau melakukan perlawanan terhadap pengawas yang kejam. Meskipun banyak dari upaya ini yang berakhir dengan tragis, mereka menunjukkan bahwa semangat untuk kebebasan dan martabat manusia tidak bisa dipadamkan. Warisan dan pengaruh orang Jawa di Suriname. Setelah 5 tahun melayani kontrak kerja paksa, para pekerja Jawa dihadapkan pada pilihan sulit: kembali ke Jawa atau menetap di Suriname. Mengingat biaya perjalanan pulang yang mahal dan ketidakpastian kehidupan di Jawa yang masih berada di bawah penjajahan Belanda, keputusan ini membawa dampak besar pada perkembangan masyarakat Suriname. Orang-orang Jawa mulai membangun komunitas yang kuat dan mempertahankan budaya serta tradisi mereka di tanah yang baru. Mereka mendirikan desa-desa, membangun masjid, dan merayakan upacara adat yang masih mereka bawa dari Jawa. Hingga kini, warisan budaya Jawa masih sangat terasa di Suriname. Bahasa Jawa, makanan khas, dan seni tradisional seperti wayang kulit masih dipraktekkan dan menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Jawa Suriname. Mereka juga aktif dalam politik dan ekonomi, memberikan kontribusi besar bagi pembangunan negara tersebut. Mari kita mengenang sejarah dan menghargai perjuangan. Keberadaan orang Jawa di Suriname adalah hasil dari sejarah panjang yang penuh dengan penderitaan dan penindasan. Namun, di balik kisah tragis ini, ada juga cerita tentang keberanian, solidaritas, dan ketahanan yang luar biasa. Meskipun jauh dari tanah air, mereka berhasil membangun kehidupan baru dan mempertahankan identitas mereka di tengah tantangan yang sangat berat. Sangatlah penting bagi kita semua untuk mengenang dan menghargai sejarah ini. Dengan memahami perjuangan para leluhur kita bisa lebih menghargai kebebasan dan hak-hak yang kita miliki saat ini. Sejarah keberadaan orang Jawa di Suriname bukan hanya bagian dari sejarah kolonialisme, tetapi juga bukti kekuatan manusia untuk bertahan dan berkembang, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Inilah orang Jawa. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like, share video ini ke semua, agar kita bisa berbagi dalam hal menghargai perjuangan para pendahulu kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.